Yang terhormat Kepala SD Negeri Burusari 02, yang saya hormati pemateri pada acara hari ini, Ibu Pramayati SK SPD SD beserta Bapak Gufron SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Burusari 02 beserta tamu undangan yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang ini dalam acara pengibasan penerapan budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti pada hari ini. Sebelum memulai acara, perkenankan saya, Yunita, selaku pembawa acara pada siang hari ini, untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, acara inti. Yang kelima, doa. Dan yang terakhir, penutup. Untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rambangsari SPD. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Kepala SD Negeri Burusari 02. Kepada Bapak Rendra Kartika MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah. Yang saya hormati materi kegiatan CGP Angkatan 7 Kecamatan Bulakanra Kabupaten Brebes yang hari ini dilaksanakan di Burusari, dan kebetulan dihadiri oleh saudara kita di antara pemateri satu Bapak Gufron SPD dan Pramayati SK SPD tadi dari tamu undangan yang mengikuti kegiatan yang sama. CGP Angkatan 7 yang diundang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat, yaitu oleh Ibu Arsi Mal SPD dan juga Ibu Yunita Kristianti SPD. Yang saya hormati pula teman-teman pegiat pengajar guru SD Burusari 2. Dalam hal ini saya sampaikan rasa bangga, walaupun tidak pakai banget, sebab di SD kita alhamdulillah sudah nampak, sudah tampil, sekalipun baru 2 orang, setidak-tidaknya yang lain bisa mengikuti. Alhamdulillah saudara kita berdua bisa jadi prakarsa, jadi kebanggaan di Burusari khususnya dan di Kecamatan Bulakanra pada umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah dan selalu bersolawat. Makanya
saya memacu bagi teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan SD Bulusari 2. Jangan, apalagi yang muda-muda ini tidak ada persyaratan fatal. Siapa yang paling muda? Justru paling muda ini harus menjadi contoh. Kalau di kegiatan dulu itu hanya dikuasai oleh kepala sekolah, seperti kegiatan penguatan, kegiatan LP2KS. Sedangkan Bapak Ibu guru itu hanya mengikuti kegiatan seminar saja. Untuk meningkatkan kompetensi, sekarang baik kepala sekolah dan guru kedua-duanya saling bersaing sehat. Kalau kepala sekolah yang berusia di atas 50, guru di atas 50 bisa mengikuti kegiatan CPP, calon pengajar praktek. Sedangkan guru itu diwajibkan, sekali lagi diwajibkan mengikuti CGP, calon guru penggerak. Ini bukan hanya teori, masalahnya panjenengan juga harus dilakukan aksi nyata. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa diikuti dengan hikmat, bukan hanya teori. Setidak-tidaknya sekali lagi jangan main-main. Panjenengan nasibnya sedang dipertaruhkan oleh sendiri, mau berhasil dan tidak sendiri. Semuanya harus mampu, apalagi sekali lagi ini bukan hanya ujian bahwa Bulusari 2 itu SD ikut, SD hebat, SD mampu, walaupun kedalamnya harus melalui sesuai dengan kegiatannya. Kemudian digerak sesuai dengan guru penggerak. Ya, jadi sekali lagi, sekalipun saya dengan apa namanya, dengan guyon, dengan apa namanya, candaan, tapi di dalamnya terdapat muatan yang sangat keras bahwa panjenengan kalau tidak melaksanakan kegiatan apapun akan merugi. Demikian saja Bapak Ibu yang sebagai guru pembebasan agar bisa melaksanakan seperti guru yang ada di depan panjenengan. Semangat. Akhirnya sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan untuk sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan diisi pemaparan materi oleh Bapak Gufron SPD dan Ibu Pramayanti SK SPD SD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat Gi? Semangat sekali Bu Rambang, alhamdulillah. Setelah tadi kita bersama-sama berdiskusi tentang materi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Pak Gufron, tiba giliran saya Bapak Ibu. Tapi tibanya itu di waktu-waktu yang kayaknya udah mulai ngantuk ini Bapak Ibu. Ya Om semangat, oke. Supaya tambah semangat guys, ibu-ibu, mari kita bergoyang. Ini ada menggunakan gerakan tangan dan kaki. Tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar tegaklah bahu tangan
akan membawakan materi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kedua, ini ada 5 posisi kontrol. Dan yang ketiga ada segitiga restitusi. Ini masih berhubungan dengan budaya positif yang seharusnya mulai sekarang belajar sedikit demi sedikit Bapak Ibu bersama-sama, karena ini juga baru untuk saya di pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya banyak sekali mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali. Bahkan sudah saya terapkan di kelas dan mudah-mudahan nanti bisa berimbas dengan Bapak Ibu guru di SD Bulusari 2 bisa mengimbaskannya di kelasnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, berhubungan dengan tadi motivasi yang sudah disampaikan oleh Pak Gufron, setiap manusia, setiap murid bahkan atau diri kita sendiri itu jika bertindak itu pasti memiliki tujuan tertentu gitu Bapak Ibu. Nah, menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua yaitu ada kebutuhan akan cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Yang ketiga yaitu kebebasan atau freedom. Keempat kesenangan atau fun. Dan yang kelima yaitu penguasaan atau power. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah, makan, atau biasa yang kita kenal dengan sandang, pangan, papan, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kemudian yang kedua ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk kebebasan merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan kesenangan, Bapak Ibu. Kebutuhan akan kesenangan ini merupakan kebutuhan, ya kalau diibaratkan anak-anak itu di sini untuk mencari kesenangan dengan bermain, dengan tertawa. Seperti tadi Bapak Ibu kita sudah senang ya di awal sebelum saya memberikan materi. Bapak Ibu senang tidak tadi? Senang sekali. Itu salah satu pemenuhan kebutuhan berupa kesenangan. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Nah, sebagai seorang pendidik Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa semua orang itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Ketika seorang murid melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, jika kita bisa mengidentifikasi kebutuhan apa sih yang mendorong perilaku peserta didik itu, maka perubahan perilaku positif bisa dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah,
Selain ada kebutuhan dasar, kita juga akan mengenal tentang dunia berkualitas. Bapak Ibu, apa sih dunia berkualitas? Dunia berkualitas di sini adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat untuk menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup untuk membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Kalau tadi kebutuhan dasar itu bersifat umum, kalau dunia berkualitas itu sudah lebih personal atau lebih khusus. Murid kita juga mempunyai gambaran tentang dunia berkualitas mereka masing-masing. Tentunya kita sebagai guru ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas mereka masing-masing, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Guru. Lanjut Bapak Ibu, tadi tentang kebutuhan dasar kita sudah tahu. Ada apa saja kebutuhan dasar yang diperlukan oleh semua orang, murid kita, bahkan diri kita sendiri. Selanjutnya masih tentang restitusi Bapak Ibu. Ini ada 5 posisi kontrol. Teori kontrol ini menurut Dr. William Glasser atau Gosser itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, sebelum kita tahu apa sih penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi sekarang ini Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Manajer, gitu kan Pak? Ini karena di posisi manajer ini memang posisi yang terbaik nanti yang akan kita capai. Kalau saya biasanya itu di posisi penghukum, ada anak terlambat, dihukum. Ada anak tidak mengerjakan PR, kerjakan di luar gitu. Itu kan hukum. Kemudian kadang juga saya berperan atau posisi saya bisa jadi teman, atau bisa juga saya membuat orang menjadi merasa bersalah, membuat anak menjadi merasa bersalah. Kamu lagi-lagi kamu. Nih, hampir sama penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Tapi kadang-kadang mungkin juga secara tidak sengaja, mungkin Bapak Ibu sudah bertindak sebagai seorang manajer. Coba Bapak Ibu, mari kita jelaskan satu persatu. Kalau sebagai seorang penghukum itu bagaimana sih? Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Verbal itu berarti menggunakan kata-kata nih Bapak Ibu. Ini juga bisa menghukum anak. Guru yang menjalankan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas nanti ini ada ancaman. Anaknya kabur, lari, takut. Kamu selalu saja salah. Nah ini berarti kita ada di posisi sebagai seorang penghukum. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuaranya lebih lembut. Kalau tadi sebagai seorang penghukum biasanya kata-katanya lebih tegas ke anak, sebagai pembuat merasa bersalah di sini guru kata-katanya suaranya lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah dan rendah hati. Contoh kata-katanya mungkin, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya? Ini posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Sebagai teman, bagaimana Bapak Ibu? Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif, tapi bisa juga berdampak negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa,
negatifnya nanti anak menjadi ketergantungan, manja. Betul sekali Bapak. Contoh kata-kata yang digunakan kalau posisi kita sebagai teman yaitu ayo bantulah demi ibu ya, atau ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini bisa ibu lakukan. Posisi yang keempat sebagai pemantau. Posisi pemantau ini biasanya kalau tadi dihubungkan dengan adanya hukuman dan konsekuensi, posisi pemantau ini ada di posisi konsekuensi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Biasanya akan timbul pertanyaan yang biasa diajukan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Misalnya anak terlambat. Ayo anak, kalian tahu aturan di sekolah itu masuknya pukul berapa? Pukul 7 Bu. Lah ini sudah pukul berapa? 7.15 misalnya. Berarti kamu terlambat ya? Iya, terlambat berapa menit? 15 menit Bu. Nanti biasanya konsekuensinya kalau terlambat berarti nanti kamu saat jam istirahat jangan istirahat dulu ya 15 menit, kamu harus mengerjakan tugas yang tadi kamu tertinggal gitu. Kemudian kamu manajer, biasanya di posisi pemantau ini juga sudah lebih baik lagi, tapi ada yang lebih baik lagi Bapak Ibu, yaitu kita harus bisa menjadi seorang manajer. Kayak di perusahaan kita jadi seorang manajer. Di sekolah kita juga bisa jadi seorang manajer. Merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Atau tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Gubron yaitu di posisi restitusi. Nah, posisi manajer ini tadi itu dihubungkan dengan restitusi, istilah baru yang kita dengar nih Bapak Ibu. Nah, tujuan akhirnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Toro, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ini pencapaiannya yaitu sebagai seorang manajer, di mana posisi ini murid bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang nantinya pada akhirnya bisa menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Dan nantinya kita akan berujungnya lagi nanti yaitu untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Ibu, Bapak tadi apa saja profil pelajar Pancasila? Ada berapa ya? 6. Apa saja? Bu, Pak, kita juga harus menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila, mengenalkan ke anak. Mungkin kelas 1 sama kelas 4 yang tahun ini sudah menggunakan kurikulum merdeka mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah itu. Kelas 2, 5, 3, 6 mungkin masih asing ya. Bu, bareng-bareng yuk. Saya mengenalkan ke peserta didik profil pelajar Pancasila dengan menggunakan lagu, nyanyian supaya lebih mudah diingat. Siap? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini ya Bapak Ibu, posisi kontrol yang harus kita tuju yaitu sebagai seorang manajer. Baik, selanjutnya ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasus yang biasanya kita temui di sekolah. Pak Adi pada berangkatnya paling pagi. Oke, ada siswa yang bernama Adi itu terlambat datang ke sekolah. Bagaimana kalau posisinya sebagai seorang penghukum? Ini nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya biasanya matanya sambil melotot, jarinya sambil menunjuk-nunjuk, menjardik. Ini Bapak Ibu kayaknya ada masalah pribadi mungkin di rumah. Bojone rewel. Kami dibawa-bawa ke sekolah. Ya Bu,
Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Biasanya seperti itu kalau sebagai seorang penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, nadanya agak turun. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Kemudian kalau sebagai seorang teman, adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu Nana. Nanti duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Sambil senyum-senyum. Biasanya sambil memegang anak begitu, akrab begitu. Kemudian kalau sebagai pemantau, ini ada hitung-hitungannya karena nanti berhubungan dengan konsekuensi yang harus anak jalani. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti mengerjakan tugas yang tertinggal. Kalau sebagai manajer, ini solusinya anak sendiri yang mencari, bukan dari kita atau bukan dari peraturan yang dibuat oleh sekolah. Tadi peraturannya berubah menjadi keyakinan kelas D. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Ini juga bisa jadi bahan untuk aksi nyata di tugas PMN Bapak Ibu. Nanti bisa diunggah di situ, dapat sertifikat di situ lumayan. Insya Allah dapat kalau sesuai dengan prosedur yang ada di situ dapat. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jika kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nanti anak sendiri yang akan, kenapa? Kita tanya, ya kenapa kamu terlambat? Bangunnya kesiangan Bu. Misalnya kenapa kesiangan tadi malam? Terlalu malam main HP, begadang, akhirnya paginya terlambat. Nah, kira-kira bagaimana supaya kamu tidak bangun kesiangan? Kita pancing anak tersebut. Nanti ini akan ada di materi yang berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Nah, sebelum kita ke segitiga restitusi, Bapak Ibu, kita untuk ngetes. Bapak Ibu sudah paham belum ini tentang posisi kontrol sebagai penghukum, pemantau dan lain-lain. Kira-kira kalau kata-katanya, kalimatnya saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan? Dia guru sebagai seorang penghukum, pemantau, atau pembuat rasa berskala, atau teman, atau sebagai manajer, atau apa? Oke, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang kedua, ayo lakukanlah demi Tuhan. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kamu harus membersihkan. Konsekuensi berarti tadi pemantau ya. Oke. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Biasanya guru kelas rendah ini yang memberi penghargaan berupa stiker. Tidak boleh. Kalau di manajer ada konsekuensi, ini kan ada nilainya ya, ada bentuk penghargaannya. Berarti ini sebagai pemantau. Iya. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu penghukum, oke kita simpan. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Oke. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Coba kita cek. Betul tidak? Oke. Berarti Bapak Ibu sudah paham ya, dan nantinya bisa mempraktekannya di kelasnya masing-masing. Kita berusaha ada di posisi manajer, walaupun butuh proses yang lama, butuh waktu yang lama, mungkin masih ke bawah-bawah lah, karena biasanya kita berposisi sebagai seorang penghukum. Nah, ini materi yang terakhir Bapak Ibu, yaitu ada segitiga restitusi. Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yaitu bernama segitiga
segitiga restitusi. Prinsip 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Makanya perlu kita buat dulu keyakinan kelas sebelum kita melaksanakan segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, ketiga tahapan ini tidak kaku ya, kita bisa melaksanakannya ya fleksibel. Mana dulu yang kira-kira sesuai dengan kasus yang terjadi pada anak. Tadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau misalnya setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir nanti kita akan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas kita seperti apa sih? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dikembalikan lagi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kita bahas lagi lebih dalam lagi tentang menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kita juga bisa melakukan validasi tindakan yang salah. Kita bisa menggunakan kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu bisa menahannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kalimat yang lain, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian setelah itu segitiga yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Di sini nanti kita bisa menggunakan pertanyaan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nanti solusinya anak sendiri yang akan menjawab, mencari solusinya sendiri. Nah Bapak Ibu, kalau tadi ini ada contoh penerapan segitiga restitusi di kelas saya Bapak Ibu. Penerapan segitiga restitusi di kelas 4. Ini hanya contoh kasus nih Bapak Ibu. Kita tidak langsung menghukum anak di situ Bapak Ibu. Kita memanggil anak di jam istirahat atau di waktu luang, kemudian kita melakukan segitiga restitusi. Ganti suaranya nih. Ngantuk itu manusiawi ya. Kalau orang ngantuk pasti dia tidur ya. Tidak apa-apa, semua orang pasti mengalami hal yang sama. Tidak hanya kamu saja, kalau kamu juga yang tidur. Mari kita cari solusinya bersama untuk membantu kamu. Jadi kalau melakukan menstabilkan identitas tadi, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian nanti akan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati.
Nah, itu tadi yang memberikan saat guru sedang menerangkan apakah perbuatan religius di kelas itu merupakan sikap yang santun dan menghormati orang lain. Nah, tadi kamu perlu tahu religius itu berarti kamu mendapatkan rasa senang. Rasa senang itu yang dibilang tapi kamu kalau tidur di waktu pelajaran itu tidak baik. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu Ini guru menuntun anak untuk mencari solusinya sendiri. bagus? Apa sih seorang yang sukses kan Mas? Iya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati agar kita bisa mencapai kesuksesan dan jangan mengulangi lagi yang perbuatan yang seperti itu. Bersama. Mudah-mudahan dari teori ini bisa kita praktekkan di kelas kita nanti. Cukup. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang materi budaya positif. Kesimpulan yang bisa kita ambil di sini yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru tersebut mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat tadi posisi kontrolnya sebagai apa Bapak Ibu? Manajer. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau sebagai seorang manajer yang akan menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga kegiatan hari ini bisa mendapatkan manfaat dan kita bisa mewujudkan profil belajar Pancasila. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu dan terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya untuk berbagi ilmu. Saya tutup, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pemaparan materi pada siang hari ini dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Selanjutnya dengan penanya kedua dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Trianingsi dari guru kelas 5. Tadi dijelaskan oleh pemateri bahwa restitusi itu adalah menciptakan suatu kondisi. Nah, apabila ada siswa yang belum sadar akan kesalahannya dan siswa tersebut tidak tahu apa yang harus dilakukannya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tindakan guru dalam menyikapi masalah itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya Ibu, saya akan mencoba menjawab. Jadi ini tentang segitiga restitusi. Mungkin di pelaksanaannya saya juga mengalaminya Bapak Ibu. Pada saat kita menanyakan ke anak, kamu sudah melakukan kesalahan, kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan, siap Bu. Tapi saat ditanya, kira-kira bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Biasanya aku cuma diam. Apa ya Bu ya? Gitu. Atau karena kita terbiasa misalnya datang terlambat atau tidak mengerjakan tugas diberi hukuman dengan buang sampah Bu atau nyapu Bu. Biasanya seperti itu kata-kata yang keluar dari anak. Karena kita terbiasa seperti itu. Nah, tugas guru di sini tadi kembali lagi sebagai among, sebagai manajer. Kita menuntun anak, membimbing anak, kita pancing anak untuk, nah kira-kira kalau kamu terlambat karena bangunnya kesiangan, gimana ya supaya kamu tidak kesiangan? Nanti anak akan, oh iya ya, kalau saya melakukan kesalahan ini berarti saya harus seperti ini, bangun lebih
supaya anak tidak bingung, tidak diam saja kalau diberi pertanyaan untuk mencari solusi dari masalah yang sudah dibuat oleh anak. Kita membimbing. Di situ kita sebagai guru tetap menuntun anak, tetap membimbing anak. Begitu. Ini mengarahkan betul sekali. Bagaimana Bapak Ibu? Bu Atik sudah? Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Irfai SPDI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara pada siang ini dengan berdoa bersama, berdoa untuk kita semua, untuk anak didik kita agar semuanya diberi keberkahan dan diberi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa taqbilan fi jami'i hajat wa tuqaina fi jami'i sayyi'at wa tarfa'una fi 'alika 'ala al-darajat wa tuballighuna biha fi jami'i khalqi fi rahmatika Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa arhamna Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa arhamna اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمنا اللهم اجعلنا واولادنا وطلبنا من اهل العلم والتقى والخير والقران ولا تجعلنا واياهم من اهل الشرور عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عادكم من مواقف الرحيم رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي لا اله الا انت ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semuanya semangat hari ini ya. Semangat.
lagi. Ayo langsung nyambung belakangnya.